dong mas saya mualaf. Al-Quran karangan-karangan si Muhammadnya Itu aja. Untuk kediman itu nggak bakal ada, sampai dunia meledak pun nggak bakal ada. Perkataan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran untuk kediman tidak ada. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Donditan untuk melukai perempuan, itu baru betul. Ya Donditan. Benar-benar. Yes, setuju. Apalagi kelaminmu bisa melilit. Donditan. Jadi Islam kau dulu, biar bertanya kami ya. Kau pun ngapain kau jadi Kristen? Jadi Islam dulu kau. Oke, boleh. Oke, Pak Ustad. Bertanya ini Pak Ustad. Oh, lo bego. Lu bang ite, bayo. Lanjut. Tadi mana kita? Kalian dengar dulu. Supaya Nah, saya baik. begini, wih. Kalian tahu siapa yang disembah si Muhammad ini? Ini yang disembah dia. Ini yang disembah. Kau terbegini. Oh, si Dengar. dokter masih bego, Dengar, sembah gimana? Dengar. Aman. Dengar teman-teman. Aman. Nah, begini. Mengalelet tuh sinyal orang bagian. Maka hendaklah mereka Dibaca sinyal memutus-putus. Sinyal memutus-putus. Merah jaringan Bang Debatir. Jadi Allah nih Bayon. Allah BPJS terus. Merah sinyal si debater macam pil si Muhammad. Merah. BPJS. Kereta merah, nawalo. Tahu? Aku harus Macet Bang Debatir, macet. Ini dulu si pangkal 5 saja. Si data. Kalau sepangkal 5 boleh aja. Kena Bennett si Jibril. Itu tanyakan itu kepada Islam si Donditan. Kepadamu agar kamu susah. Ya. Ya, ini mah udah kita punya ayat ini semenjak itu pun awal-awal tuh udah kita punya ini, sebelum dia Al-Hijr juga ini tertulis. gimana ini? Bingung ya. Coba tuh sangka kalah. Kamu mau diskusi tuh coba kamu buka Al-Baqarah ayat 83. Yang mana? Coba. Biar saya tafsirkan ya. Ini nonton ini. 83. Nah, Donditan dibaca ya Donditan. Supaya kamu Coba. Mana dari siapa? Si Donald Trump itu emang. Kenapa turun dia? jatuh dia. Jatuh, BPJS terus. Itu ini ayat penculian itu ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel ya. Kalau kita pakai logika mengambil tanpa sepengetahuan itu Kata siapa? Kita mengambil tanpa sepengetahuan pemilik itu Ya nggak tahu. Kalau nggak ada yang tahu gimana? Janganlah kamu menyembah selain Allah. Itulah perjanjian yang sudah ditetapkan Allah di Bani Israel melalui Yesus Kristus. Tetapi siapa yang mengambil? Siapa yang ngambil? Itu kan menandakan ayat yang menuduh pencuri. Kencang. Kata jika ada perkataan dalam Quran itu perkataan sebiasa. Salam. Ya. Tapi itulah bagaimana bisa membuat agama lain dapat kasih karunia. Begini Bang ya, saya jelaskan, Kristen itu bukanlah agama. Ya, Kristen didirikan bukanlah sebagai agama, tetapi Indonesia mengklaimnya sebagai agama. Biar gimana pun kita mesti menggunakan tersebut, ya dikenakan dengan nama sebutan agama. Tetapi Kristen itu bukanlah agama, ya melainkan Kristen itu adalah sebagai pengikut Yesus. Ya, lanjut Donditan. Saya ingin bertanya, alasan kamu mualaf kenapa? Ekonomi dong. Ekonomi. Apakah kamu mualaf bukan karena perempuan apa gimana? Sekalian. Kan gitu. Kan sudah ada videonya. Itulah Bang Sangkala, itulah data yang perlu kamu pegang ya. Kalau misalkan ada mengatakan tentang Allah SWT sudah menetapkan perjanjian di Arab, entah di negara Islam, di Ka'bah kayak gitu, sudah menetapkan perjanjian janganlah menyembah Allah ya.
atau menyekutukannya dengan yang lain, itu tinggal abang tunjukkan aja dalilnya. Itu perjanjian yang sudah ditetapkan Allah sebelumnya, itu udah ada di Bani Israel, tetapi orang mengambil tanpa sepengetahuan pemilik. Kalau kita pakai logika ya, kita mengambil tanpa sepengetahuan pemilik itu kan penculik. Nah, jadi perkataan seperti apa namanya itu, kata Allah itu juga udah ada di Bani Israel jauh sebelum Islam lahir. Nah, itu aja. Ini ini konteksnya di dalam ini 10 perintah Allah ini kan? Iya, 10 perintah Allah yang sudah 10 perintah Allah yang sudah ditetapkan. Nah, tetapi Allah menetapkannya di Bani Israel, bukanlah di Batu Ka'bah atau di Indonesia. Iya. Itu abang SS tuh, kalau data-data saya tentang Islam ini sebenarnya banyak banget. Tentang penculikan lah, yang si Nabi Muhammad dimakani burung lah. Itu ada loh di ayat persusuan. Saya bisa juga menunjukkan bahwa Al-Quran ini juga itu diturunkan hanya sebagai sebatas peringatan, tidak lebih. Kalau tanya apa itu kimpin itu, ada kimpin itu, tanya. Kalau ada dalam Al-Quran yang bisa menunjukkan kepada saya bahwa Al-Quran diwahyukan untuk diimani, saya mualaf. Tetapi Al-Quran berkata lain. Al-Quran diwahyukan untuk sebagai sebatas peringatan, tidak lebih. Ya, kalau ada yang bisa menunjukkan satu dalil aja, saya mualaf. Pegang omongan saya. Apa itu? Iya, itu ada itu kingpin itu bahas itu toleransi sama kingpin. Oke. Tanya Kingpin Islam atau Kristen? Halo Bang Kingpin. Islam dia. Islam ada dua, Islam kafir atau Islam radikal. Jadi begini lah, Bang, ada nggak? Bahas topi dulu. Bahas topi dulu sama kingpin. Tadi. Oke, Bang Kingpin, ada nggak dalam Al-Quran Anda tentang toleransi? Ya, seperti saya buka aja data ya, saya jawab aja dulu tentang yang tertulis ya. Nih ya. Oke, coba gedein saya host. Ya. Iya, oke, saya tunjukkan data toleransi dalam Alkitab. Oke, dalam Alkitab dikatakan kita tuh tunggu dulu Bang Kingpin. Aduh, kamu jangan kejang-kejang dulu, tunggu, coba gedein. Ya, jangan-jangan kamu pahami kata toleransi itu beda aja. Apa sih, lu ngomong apa sih? Oke, seperti Alkitab sudah berkata ya, Mazmur 37:11, tapi orang-orang yang lembu hati akan memiliki bumi dan mereka akan sangat bahagia karena kedamaian yang limpah. Kedamaian itu menunjukkan salah satu kita bagaimana bertoleransi. Ya, dalam Matius juga sudah ditunjukkan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu bukankah sebuah bentuk toleransi? Itu justru juga udah melebihi kata toleransi. Paham nggak Bang Kingpin? Bagaimana di kamu bilang aja, bagaimana dia menjelaskannya? Dalam Roma 14 ayat 19 juga dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, damai yang berguna untuk saling membangun. Apakah itu tidak toleransi? Coba tunjukkan dulu Bang, bagaimanakah, ini saya bermain pakai data ya, bagaimanakah toleransi, sebuah bentuk toleransi dalam agama Islam? Silakan. Kata yang kamu pahami toleransi itu apa? Hah? Kecil kali suaramu Bang Kingpin. Ya, kecil kali suaramu. Terlalu kecil suaranya Bang. Headsetnya dekatin headsetnya. Yang kamu pahami tentang toleransi itu apa? Saling membangun, membantu kedamaian sejahtera seperti yang tertulis dalam Alkitab. Itu saya pakai data. Coba deh, kalau kamu punya dua device itu, kamu cari deh di kamus toleransi itu artinya apa gitu. Astaga. Toleransi itu berdasarkan adalah bayar pajak UMM. Nah, saya harus ketawa tuh gimana itu? Saya nggak paham. Kamu mau melawak atau apa sih? Begini Bang, coba dulu. Toleransi itu tidak mengganggu sesuatu apapun yang kira-kira tidak merugikan orang lain. Itu definisi kecilnya. Definisi besarnya tidak mengganggu dalam arti konteks melakukan peribadatan siapapun itu. Saling membangun. Ya, Yang disukai hanya kedamaian gitu.
Ya. tidak melarang agama lain untuk melakukan dan mengerjakan sesuai ajaran agamanya. Gimana kira-kira? Masuk ke Ya itu udah. toleransi dalam kurang abang? Ada ayatmu menunjukkan di mana datanya seperti yang ditunjuk Adit tadi, seperti itu dia. Ya. Jadi gini ya, guys. Jangan tahayul, jangan takia buta data. Ya, makanya tadi yang kamu tunjukkan itu tuh sebenarnya tuh bukan bicara tentang toleransi, itu sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu punya rasa kasih kan gitu. Toleransi itu tuh lebih ke arah itu jadi menghargai gitu. Perbedaan. Salah satu itu dalam kehidupan beragama kan gitu. Contoh misalkan la ikraha fid din gitu. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Oke, seperti yang kau katakan itu, mana datanya? Kamu punya dua HP nggak? Gak ada, aku nggak tahu. Punya. Kamu bisa searching di Google Ya aja. bilang lah, kalau nggak punya saya akan tunjukkan. Kamu searching di Google SS, buktikan di layar lebar. Udah selesai. Iya udah. Kalau gitu gampang bro, makanya apa ya yang tadi saya bilang Nggak usah kemana-mana, nggak usah takia, kita minta datanya. Cuma data yang aja. bukan tentang Kia itu apa? Penipu, pembohong. Omong doang, omdo. Siapa yang ngajarin kamu gitu? Omdo. Siapa yang ngajarin Kamu kamu tuh gitu? saya minta kamu dalil, data, bukannya malah pemin kemana-mana. Malah Makanya. ketawa. Apakah kau sudah jijik buka Iya, Al-Quran? makanya kamu tuh so tahu lah. Kau udah Coba, jijik host, ya buka Al-Quranmu ya. host, Udah jijik yang ya. apa? Yang Jijik host ya, pamit Dek, ya. tentang Jijik toleransi ya. itu seperti apa lah? Kasihan, Dek, jangan gitu ya Dek ya. Saya cuma minta data sama kamu Itu sikap bukan. saling menghargai, Bang. Toleransi itu sikap Iya, iya, saling oke. menghargai, membiarkan dan membolehkan perbedaan pendapat, keyakinan atau kebiasaan, ya, yang Iya. berbeda dengan pendirian sendiri. Itu toleransi. Kenapa coba? Ya itu makanya itu tadi saya bilang itu pas. Abang minta datanya, Bang minta datanya. Di mana ada toleransi dalam Al-Quran? Apakah ada? Makanya kamu tuh Apakah kerja, ada? kamu beli HP 1 gitu. Apa susahnya sih? Alah, kucuk itu datang. Wah ini bentuk ajaran kasih ini memang luar biasa. Turunin host. Ini nggak bisa diajak diskusi. Kamu aja yang turun. Ini cermin kekerasan seperti ini. Kan ini kan room damai. Masa dibunuh orang yang meludah kayak gini, host? Gini, santai dulu. Gini, ini kan diminta data samamu. Di mana datanya, ayatnya di mana? Kan kalau ada yang bisa, Sebenarnya ya. kalau ada yang bisa buka on cam kan bisa dibukanya. Mana ayatnya? Oh iya, tenang bos, tenang host. Ada host. Kalau cuma itu ada host. Nah, kalau adanya dari tadi. Kan ini ajaran taki, ajaran penipu tadi nggak ada katanya. Coba mana tuh? Ampun maupun pecah-pecah kayak gitu udah songong kau. Coba mana? Coba host, Oh, apa no. saya tuh nggak tertarik ya ngadain orang-orang kayak begini host. Tapi terserah kalau kita mau. Tidak ada kayak gitu, paksaan saya dalam bisa. menganut agama Islam, sungguh telah Jadi jelas. saya Tunggu tahunya dulu dibaca. Tidak ada Ya. paksaan. Jadi host dalam apa menganut saya agama bilang dari Islam. sekarang saya tuh nggak Di mau situ tidak ada ngeladenin kata orang-orang kayak perkataan begini. tentang Terserah host lah. toleransi. Di situ tidak ada perkataan tentang toleransi di mana? Di mana? Dalam Bible Dek? pun nggak ada kata toleransi. Malah. Kamu ini apa? Kamu ini Kristen bukan? Tadi udah saya kasih datanya. Adit, kepada kamu ini Anda. Kristen bukan? Apakah kamu pakai mata? Adit, kamu ini Kristen atau bukan? Kok bawa Kristen tadi udah dibahas. Kok bawa Pas dia ini bukan Kristen ya? Jangan bawa Kristen-Kristen gitu, Bang. Santai aja, Bang. Enggak. Oh. Saya mau kasih tahu Islam. dulu, Adit ini Emang- dia ini emang Kristen kenapa? atau bukan? Emang ada apa dengan Kristen? Emang kenapa dengan Kristen? Emang kamu tahu apa itu Kristen? Host atau Emang Adit, kamu tahu kamu ini apa Kristen Kristen? atau tidak? Kamu keliling ke tiap komal tanya tentang namanya Spartan sono. Juma pun kau tanya pasti tahu kenal dengan Saya nggak saya. tanya itu, Sana, yang saya tanya alah, jelas. itu. Kamu ini Kristen atau bukan? Kamu malu ya. Kamu tanya Nora Aritonang, si Bloke Permanen, Atau si saya nggak Jumba, perlu ngomong sama dia si gimana ya? Ini tuh lebih menarik ya. Supaya diskusi kita Jangan tuh berkembang bertanya gitu. tentang kekristenan. Kamu tanya apapun sama saya paham. Sebab itu firman Tuhan kami yang hidup, bukan ke Al-Quranmu. Itu firman, Oke, firman apaan tuh abal-abal? Firmannya malaikat Jibril. oke. Oke, diam dulu. Gini, apakah udah sesuai dengan data yang kau tunjukkan itu? Kita tanya kepada yang bertanya. Nggak dikasih, kita nggak bacanya, gimana kita ngepasin. Oke, sudah. Oke. Coba Kau jawab. bacakan. Tidak ada paksaan dalam kurung menganut agama Islam, sungguh telah jelas. Jalan yang benar dan jalan yang sesat. Cint.
yang ingkar dan takut beriman kepada Allah sungguh. Ini bukan tentang toleransi, astaga. Ini tentang penganutan agama kok ditunjukkan. Ya udah, coba deh. Coba kamu tunjukkan satu ayat dalam Bible itu yang ada kata toleransinya. Coba. Wah, data palsu. Alah, Makanya saya bilang tuh saya tuh nggak mau ngomong sama dia begini. Gitu. Kena kamu. Dia ini keperluan Roh Kudus sepertinya ini. Ya, saya sudah keliru. Jadi host bagaimana host? Dia atau saya yang turun host? Gimana? Ini kan kita mau diskusi. Kalau itu nggak sesuai tadinya. Jadi begini ya, udah dijelaskan sama Bang Sangkakala tadi ya. Bagaimana kita itu mengikat tali toleransi itu seperti saling mendoakan, menerima pendapat ya. Ini sudah tertulis dalam Roma 14 ayat 19. Ya, Mazmur 37 ayat 11, Matius 5 ayat 44, Kisah Para Rasul 15 ayat 39, kan itu udah jelas banget tentang bagaimana kita toleransi, saling mendoakan, saling mendukung, saling mensupport, biarpun berbeda keyakinan tetapi saling mendoakan. Itu kan udah terbukti. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai, sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kan begitu. Islam ini nggak ada data. Udah buka ayat lain tentang penebusan aja dulu biar mampus kok. Sep. Donditan, yuk kita diskusi lagi Donditan. Donditan. Aduh. Kalau Pastor Reben. Kenapa ini Pastor Reben kurasa tentang Pastor Reben aja dulu. Tutup dulu datamu itu, Pal. Sedikit ini naik aja Pastor Reben, ada Donditan di atas ini. Bukan ini Kristen gua. Dia tutup datamu itu dulu. Diskusi kami, Pal. Ulah, gimana lebih? Ngomong bentar, diam kau. Tutup datamu itu. Gimana Pastor Reben? Ada apa? Ini kebetulan Donditan ada di atas. Waktu itu gimana penyelesaiannya? Penyelesaian apa ini? Kenapa? Karena waktu itu pernah Donditan berkata sama saya, karena saya waktu itu tertidur. Pastor Reben itu dikatakan oleh Donditan itu oneness seperti itu. Gimana penjelasannya itu? Bukan aku yang ngomong, debater. Siapa yang ngomong itu? Debater. Oh, debaternya, bukan Donditan. Bukan. Oh, gitu ya. Biar kita udah jelas kenapa gitu. Kepikiran terus sama aku seperti itu. Ya, ada kok bisa mengarah ke sini. Dan teman-teman di sini tahu saya ya. Ini tuh Hitung ya. Oh, Bang Debater nggak ada lagi di sini pula. Kupikir Bang Opung Donditaan, makanya. Jangan aja gitu. Ya iya. Begini aja. Udah itu nggak usah dibahas lagi. Tunggu pada mobil. Udah enak gitu. Udah gini aja. Kalian berlima sama aku kita diskusi gimana? Ayo. Kamu mau? Oke. Lanjut. Oke, ada. Aku yang dong. Begini. Ini siapa ini Maruli. Siapa ini? Oke, jadi tunggu dulu. Pasti lebih aku. Assalamualaikum. Dari tadi saya pandang Anda di bawah menghujat Tuhan kami. Ada apa dengan Tuhan kami? Apa Maruli itu pernah mengganggu Anda? Silakan. Toleransi maksudnya di Al-Quran. Woi, Batak daleh. Oke. Coba jelaskan. Begini ya tentang kelahiran Yesus tadi ya. Jadi begini dalam Alkitab juga sudah dijelaskan bagaimana Yesus ya, kelahiran Yesus itu Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencari seorang perempuan yang perawan. Terus datang Allah meniupkannya ke dalam Bunda Maria. Jangan serupakan ya, meniup. Coba jelaskan dalam Al-Quran Anda bagaimana Allah SWT memasukkan Nabi Isa ke dalam vaginanya Siti Maryam. Silakan, jangan samakan. Iya, Jangan kelakapan, silakan. Bagaimana malaikat lah, malaikat.
Jangan sama. Kau pakai data. Ya. Jadi Kristen kalau kamu tanya tuh pasti tuh di luar kepala udah tuh ya. Udah pemahamannya udah sampai sana. Saya jelaskan sekali lagi ya. Dari tadi kamu menghujat tuh di bawah. Ya, saya kasih kamu paham. Ya. Allah memerintahkan malaikatnya untuk mencari perempuan, ya, perawan. Terus datang Allah meniupkannya ke dalam rahim Maria. Meniupkan, memerintahkan malaikat. Jadi jangan kamu serupakan. Bagaimana Allah SWT memasukkan Nabi Isa ke dalam vaginanya Siti Maryam? Silakan. Iya kan pakai malaikat kan roh. Jangan serupakan. Bukan serupa, memang roh. Memang Roh Kudus. Jangan kamu gelagapan. Jangan kamu gelagapan. Bagaimana cara Allah SWT memasukkan Nabi Isa ke dalam vaginanya Siti Maryam? Coba kamu tunjukkan pakai data kamu, silakan. Jangan kamu merasa digoncang. Tadi kamu di bawah. Dia diembuskan lah. Naik di atas digoncang. Coba silakan. Iya, ya situ kan roh dulu baru daging. Kita daging dulu baru roh datang. Sama aja tuh. Kamu sama aja. Saya tegaskan sekali lagi. Jangan kamu kalau dia Kristen tidak mungkin dia typingan dia di bawah si Maria ditolei asa dipasu-pasu katanya. Ya itu kan dia ada kan. Dale. Hamil dia kan. Belum bertunangan itu kan udah hamil dulu. Mana nih? Coba sebelum Maria bertunangan dengan Yusuf, Allah sudah meniupkan Yesus ke dalam rahimnya Bunda Maria. Paham nggak? Tetapi yang saya pertanyakan itu tertulis dalam Alkitab, ya. Yang saya pertanyakan kepada Anda, bagaimana Allah SWT memasukkan Nabi Isa ke dalam vaginanya? Kamu tahu nggak vagina apa? Diembus kan roh, kan bisa diembus tuh. Coba tunjukkan bahwa ada perkataan roh dalam Anda. Bahasamu kau ganti dulu, adik. Itu perkataan. Ini kita diskusi. Ini kita diskusi. Allah SWT tidak meniupkan. Terus bagaimana dia memasukkan ke dalam itunya? Ya roh, namanya roh, kan jadi tiupkan. Lato-latonya Jibril dimasukkan itu. Sama dengan Roh Kudus ini. Jadi kamu tuh nggak ada otak, pembohong, penipu, mukamu kayak anjing, bisanya menghujat di bawah ketika diajak diskusi nggak ada data. Jangan tunjukkan kemaluanmu di sini, Islam. Malu kamu nanti. Tadi menghujat. Itu lagi kamu bilang tadi. Teman-teman yang di bawah tuh dibaca dulu tipingannya. Ya, nilai Yusuf 1 tahun itu nggak itu lagi Maria, nggak mungkin. Kamu tuh tentang kelahiran, tentang sebagaimana Allah meniupkan Yesus ke dalam rahimnya Bunda Maria. Itu tipingan kamu. Tetapi kamu ingin menanya, tapi pertanyaan kamu menghujat. Kamu yang bertanya. Kamu kira cuman cara meniup. Naik pester loading. Ilmu kamu nggak ada, Dek. Jadi jangan ada pester loading. Kan ditiup, pokoknya kan ditiup di situ. Diam kau dulu. Ada pester loading di bawah tadi. Mana dia? Pester loading nggak ada apa-apanya sama saya. Saya ludahin tuh ketika diskusi, otaknya nggak ada. Saya tiap hari saya semperin ke Komal, dia nggak bisa. Nggak ada otaknya Islam-Islamnya. 10 Islam dinaikkan ke Komal ini, satu pertanyaan saya ajukan, semisalkan bisa dijawab pakai dalilnya, saya mualaf. Satu keluarga saya mualaf. Oh, inilah pertanyaan, satu pertanyaan aja lah. Oke, saya yang bertanya kepada Anda. Saya udah menjawab pertanyaan Anda kan begitu. Dan bahkan saya bertanya kepada Anda tidak bisa menjawab. Sisilah Yesus, anak Salomo, Nathan atau dari Salomo? Kamu tahu nggak arti Natal itu apa? Nathan bukan Natal, Nathan. Nathan. Jadi Lukas itu kan Nathan baru anak Daud. Mana ada Nathan anak Salomo? Salomo, satu kan silanya dari Salomo, satu dari Nathan. Di mana nih? Kamu tahu nggak Nathan itu apa? Kamu tahu nggak Nathan apa? Nathan itu anak Daud, Salomo anak Daud. Nih. Saya rasa kamu nggak ada ilmu deh. Jadi kamu jangan ajak saya diskusi. Oke, ini aja bahas. Ini aja dulu bahas Mardudung. Silanya dari Nathan atau Salomo? Anak Daud itu Salomo kan? Kamu nggak ngerti itu. Kalau itu kamu nggak ngerti itu ini toleransi itu ada toleransi di kamu itu aja. Jangan namanya Marsudung, begudung.
Begini aja. Ya Langsung sila ya saya- dari Nader Salomo. Ini kita kembali ke Tahu. Ini aja Margudung. Apa kau itu Margudung? Ini ada toleransi di kamu itu aja. Saya tanya kamu, apa itu visi misinya toleransi dan apa Ayatnya itu itu- pengertian dari kata toleransi? Silakan. Lalu kan itu. Coba kamu sebutkan visi misi dari toleransi dan apa itu arti kata toleransi. Sebelum kamu menyebut visi misinya, coba kamu artikan apa itu toleransi. Silakan. Lebih tahu saya toleransi dari kau. Apa Siapa itu? Margudung? Ya apa? Saya umumnya saudara saya Kristen, nanti bulan tahun saya pulang kampung, toleransi saya itu. Margudung. Di mana ya toleransi di kampungmu? Kampung Tarutung. Tarutung ya sama orang tua. Lanjut kalau kau nggak bisa diskusi. Lo kopal. Mas Sudung ya, Mas Sudung ini kata-kata buat kamu ya, Mas Sudung ya. Sebelum kamu bisa memperbaiki bagaimana Muhammad yang telah dimakan burung, kamu jangan masuk ke sini dulu. Ya, Mau diapain dia? Iya, Jangan- sebenarnya begini. Biarkan mereka Bang Sebenarnya Tapi begini. Sudung ngomong. Ya, mendingan kita semuanya diam, dia yang ngomong. Jadi kita menganggap dia itu stand up komedi gitu aja, kok susah. Silakan kau jelaskan itu toleransi itu. Toleransi menghormati. Begudung, kok narasi kan pasti ya. Toleransi agama kan? Iya, ada salah. Jangan aja ada toleransi. Saudara saya cuma Kristen, yang cari toleransi. Jadi kayak mana merolok poligami? Poligami. Oh, merolok poligami. Oh, saya bukan poligami. Wah, Nggak ada saya poligami. Memang saya curiga dengan kamu. Kamu Islam nggak? Ya Islam dah. Coba kamu bacakan satu ayat kursi sama kami. Apa? Coba bacakan satu ayat kursi. Kalau nggak Al-Fatihah gitu, coba bacakan dulu. Tahu lah orang Islam pada tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa lagi itu? Oke, donat Bang, jogi. Al-Fatihah lo bang. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah kan? Iya, Al-Fatihah. Enggak ada ujungnya itu. Bismillah dulu baru. Iya, coba kamu baca surat Al-Ikhlas coba. Nggak pernah dibacanya. Surat Oh, enggak pendek. pernah. Surat pendek. Begini betul yang kita pertanyakan. Coba dulu. Nanti kan Keluar luar. dulu. Gitu. Ya, Sama coba sampai baca kamu kan. dulu. Coba ya, baca dulu. untuk memastikan. Takutnya nanti kan pemahaman kamu nggak dalam. Iya. Jadi Kok kamu aja. nanti- Baca dulu Apa? ya. Itu main namanya itu. Aku nggak tahu. Mas Sundung, baca dulu ya surat Al-Ikhlas, coba baca dulu. Keluar lo wahad. Lo somad. Terus, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ya, tolong diartikan dulu. Nah, itu belajar apa ini di sini? Apalah jadi ya hafal. Mau belajar. Terus Nggak itu tahu macam. cara Berarti bacamu sudah aja dibaca nggak tahu salah. gitu. Hafal Itu saja nih. cara bacamu aja salah, adikku ya. Cara bacamu aja salah. Iya, Begitu. karena cepat. Kalau pelan-pelan kan bisa. Turun dulu ya, tidak. Iya. Kantor kali ya. Ya, Kau baca Al-Quran seolah-olah kau lagi baca buku porno. Pelan din na nakikiji. Santai kau pal. Dibilang Matius Nusa jangan membunuh. Ah, dikeluaran gitu membunuh. Dikeluar 12:29. Di 1 Samuel 15 ayat 3. Ya membunuh itu. Jangan kau mencabuli onta. Muhammad mencolok onta. Oke, kita diskusi lintas agama aja. Kamu nggak tahu itu visi misi dan arti kata toleransi ya. Kenapa dosa-dosamu yang segunung kamu timpakan? Ini udah banyak ya pertanyaan kayak gini ya. Oke. Kalau masalah toleransi jangan cari saya. Nabi Muhammad makamnya di mana? Makamnya. Iya. Makamnya di Arab lah. Tertutup nggak makam dia? Tertutup nggak makam nabimu? Ditutup. Ditutup. Kan katanya dia di makam di masjid, betul? Enggak lah, di luarnya itu mana masjid. Terus kenapa dia dimakani burung? Nggak boleh makan burung di kuburnya. Di ayat pesusuan itu ada Nabi Muhammad dimakani burung. Itu editan. Ini. Udahlah, tunggu dulu deh. Jangan kau bilang editan deh ya.
Kalau di Israel ya dimakan burung mayat di apa? Tunggu dulu Deko, jangan dulu kemana-mana deh ya. Nanti mukamu saya ludahi. Sebenarnya kalau di Israel itu kalau dari salib itu nggak dikubur itu. Gedein saya dulu. Kasih makan burung. Gedein saya dulu. Aku ini aneh kurasa ini Marjudung. Bisa kau jawab ini Marjudung? Bisa kau jawab? Apa itu? Katanya kalau kalian kan ada doa cebok kan? Semua ada doanya. Kenapa kok cebok pun harus berdoa? Masalah itu berdoa kita berselabir cemana? Bukannya makan yang perlu didoakan. Enggak lah, semua ada doanya itu. Mau tidur pun ada doa. Oke, begini. Jadi cebok itu gimana kok? Kenapa harus ada? Berlindungi, terlindung Tuhan. Mana tahu nanti entah ada nanti Apa yang dilindungi? Jadi begini ya, ketika Rasulullah SAW wafat kami tersebutkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Itu di mana tuh? Kau bilang dimakan. Ada makan. Ikan ini. Oh ya Mbak Edi, sih. Kamu mau datanya? Ini diet persusuan loh. Sebagaimana Nabi Muhammad meminta susu ke bininya orang tuh. Bukan dia, itu orang lain. Oke, saya baca ya. Cerita lain. Iya, Dia berkata mana telah minta susu turun dia? ayat tunggu dulu. Ya, ia berkata telah turun ayat berkenan hukum rajam dan ayat persusuan. Orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Iya. Lembar ayat itu Umpamanya gini, saya terangkan. Tunggu dulu. Ya, lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah SAW wafat kami tersebutkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Itu maksudnya gimana? Hah? Gimana? Kamu bilang kelihatan kecil-kecil. Oke. Kamu ada HP satu lagi nggak? Nggak ada. Oke. Kamu buka dalam Ibnu Majah 5439. Macam ada lah, jelas-jelas. Aku ngomong nggak jelas. Ibnu Jelas, Majah ya. pelan-pelan gitu. Ya. Oke. Saya baca sekali lagi ya. Kamu pasang kuping kamu. Ya, kalau belum itu nyambung nanti belum budeng, kamu colok pakai sapu. Oke? Iya berkata, telah turun ayat berkenan hukum raja dan ayat persusuan orang yang telah dewasa. Itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau. Telah tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Tadi kamu bilang di tempat yang aman si Muhammad dimakan. Kok burung bisa memakaninya? Ada ini, kalau nggak ada aku dengar itu. Kamu nggak ada datamu satu pun. Dengar. Ini pal. Lihat ini. Coba burung Garuda jelaskan dulu itu artikulasinya katanya dulu. Jelaskan itu. Gimana cara menjelaskan tepingan di bawah Kak Saron ini? Apa tuh? Artikulasinya katanya. Kak tolong suruh siapa tuh? Apa tuh? Tolong suruh burung artikulasi. Ya kamu yang disuruh. Jelaskan artikulasinya itu. Iya, bini kata balik Kak. Apa beda tapi satu? Maksudnya mana? Bulunya gitu, apanya 17 sampai 45 gitu apanya? Oke, kamu menggunakan lambang ditunjukkan. Kamu menggunakan lambang burung. Kamu sebagian besar dari burung. Kenapa kamu memakan jasad si SAW? Sama ada deh. Itu karangan itu editan. Kamu ada Al-Quran nggak di samping kamu? Al-Quran nggak ada itu. Ada nggak di HP kamu? Ada nggak hadis di samping kamu? Nggak ada. Ada nggak HP di samping kamu? Nggak ada. Ada nggak laptop di samping kamu? Nggak ada. Adanya semua di depanmu itu. Kenapa itu ada? Hanya nggak mau kau. Itulah ya. Intinya itu tadi dijelaskan. Tadi kamu bilang Rasulullah SAW dimakamkan di tempat yang aman, ya. Tetapi kenapa dia dimakan burung? Dimakan burung ditanam di dalam tanahnya. Oke.
ini kok ayat ini kayak gini, kok Al-Quran kamu, berarti kamu dengan Al-Quran kamu kontradiksi. Kamu setuju nggak yang tertulis dalam hadis baik pun Al-Quran kamu? Enggak ada itu sila Al-Quran itu. Al-Quran itu Saya kasih dalilnya sama kamu. Ada nggak HP di samping kamu? HP aja. mana mungkin Al-Quran dengan Muhammad sudah meninggal, mana Al-Quran lagi ada ayatnya lagi, mana Ada nggak Al-Quran di samping kamu Islam? logikanya pun nggak mungkin. Oke, kamu nggak bisa menjelaskan, nggak bisa menjawab. Halo. Oke. Bahasa apa ini? Lagi bahasa apa ini? Ini Jegli. Ini aku mengutusmu, Musnad Ahmad 645 berkata, aku mengutusmu untuk suatu tugas sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutusku. Ya, siapa yang diutus? Allah SWT. Beliau memerintahkan kepadaku agar meratakan setiap kuburan dan menghancurkannya. Kuburan siapa aja? Kuburan siapa aja yang udah Ngomongnya dihancur? belepotan, ngomongnya belepotan. Iya, Kojek kau diam dulu. Mana mungkin itu kalau Muhammad meninggal, mana Al-Quran turun? Aku mengutus. Dari logikanya aja pun nggak mungkin. Ngomong lu aja nih. Ini Ustadz Ahmad Sahih Bukhari berkata. Oh itu hadis. Ya Al-Quran kau bilang pula. Tapi ini kan Sahih. Al-Quran sama hadis beda. Ya, ini kan Al-Quran. Al-Quran itu perkataan siapa? Al-Quran itu kan Allah. Sama tahu jangan. Allah. Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad. Botol Allah itu. Lu yang botol. Coba kamu buktikan bahwa al-hadis itu perkataan Allah. Kamu silakan. Ya enggak sebenarnya Al-Quran Al-Quran perkataan Muhammad. Yakin marsudung itu. Tunjukkanlah dulu selain perkataan. Yakin dulu. Kalau diam. Ini mau kutanya dulu sama si Jack nih. Biarkan ngomong dulu si Pastor Rebel. Dengar dulu. Diam dulu semua. Yakin dulu soal marsudung. Tadi kalau Al-Quran perkataan Muhammad. Marsudung. Silakan ngomong kalian dua-dua. Aku nggak salah dengar ya dari teman-teman ya. Dia ngomong Al-Quran itu perkataan Muhammad. Iya betul. Yakin marsudung. Oi Mardung. Diam enggak? Oh tadi kalian diam. Ini Pastor Eben ini si Jack Lee diturunin dulu. Dia nggak ada otak dia tuh. Diturunin aja. Turunin aja. Takut. Dia nggak ada data, dia miskin. Takut. Turunin aja, dia nggak ada data. Oke Jack Lee. Aku mau lihat dulu kau. Mana nya? Diturunkan dia. Marudung. Gimana kau Marudung? Saya Marsudung Simanjuntak. Iyalah. Oke lah. Mesti ku hargai kau. Marsudung Simanjuntak, jelas itu. Oh lo malai. Ben. Ya Mas. Makanya ngomong kau. Biar enggak lain namamu. Perkataannya Nabi Muhammad kah? Al-Quran itu marsudung? Semua nggak ada perkataan Allah semua itu, bukan perkataan Muhammad. Kok berubah? Berarti aku tadi salah dengar ya teman-teman ya. Oh maaf lah. Bukan itu betul. Hadis itu perkataan Allahnya katanya. Enggak lah. Al-Quran itu semua perkataan. Gini aja bro marsudung. Kamu mualaf atau gimana? Kamu pindah agama atau gimana? Pindah agama ya? Saya dulu Islam kan. Jadi orang tua saya meninggal, saya sama bapak udah saya jadi Kristen. Jadi sekarang saya mualaf. Yaudah ini aja lah. Oke. Dah, kamu lebih baik belajarlah dulu agama. Adik ayah saya itu Kristen. Nah, ya aku ikut sama dia dulu. Waktu kecil, orang tua saya meninggal. Sekarang kan kamu sudah Islam. Jadi kamu itu asal ngomong saja itu, asal ngomong saja. Jadi marsudung, kamu naik ke atas itu belum ada. Kamu belum bisa main di atas. Pahami dulu agama. Alkitab bertanya saya semua. Enggak. Kamu nggak usah bahas agamamu yang sebelumnya karena kamu sudah di Islam selesai. Karena kamu Islam saja belum kamu pahami. Pahami dulu agamamu. Baru kau main-main ke sini. Karena begitu ditanya kau nggak akan bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Kamu tadi baru ngomong Al-Quran itu perkataan Muhammad. Siapa yang bilang perkataan Muhammad? Nggak ada situ perkataan Muhammad. Saya bilang. Kan kamu bilang udah meninggal Muhammad di situ. Nah, enggak, Al-Quran ada turun ayatnya. Mana ada mungkin turun ayat? Sedangkan Al-Quran itu turun bersama Muhammad, bukan Allah. Oke. Karena dari logikanya kan nggak masuk. Aku mau tanya samamu, apakah Al-Quran itu bisa menjelaskan dirinya sendiri? Menjelaskan diri macam mana? Apakah Al-Quran itu bisa menjelaskan diri sendiri tanpa hadis? Al-Quran itu dari Allah. Kalau Iya. Sekarang aku tanya, Al-Quran itu bisa nggak menjelaskan dirinya sendiri tanpa hadis? ya bisa lah. Bisa. Oke, di mana di dalam Quran dituliskan bahwasanya kamu harus sunat?
Itu hukum lain, cuman di Al-Quran itu kan ringkas-ringkasnya aja itu. Nah, tapi kacau ini ringkas-ringkas katanya. Pak Panglima tolong bukakan saya lupa di mana itu bahwasannya kitab itu adalah kitab yang terperinci. Iya. Iya, terperinci. Marsudung begini, maksud Pastor Eben begini. Ketika Muhammad akan menikahi, itu ada hukumnya, ada ditulis. Ketika Muhammad akan beol, itu ada hukumnya. Nah, ketika ditanya tentang sunat, hukumnya nggak ada di Al-Quran. Berarti itu masalah sunat itu tidak penting. Sedangkan cebok itu penting, begitu maksudnya. Gimana itu? Kalau sunat itu memang udah ada dari milah Ibrahim, kan udah ada. Ya tunjukkan ayatnya, jangan banyak ini. Kalau sunat itu bang ya, aku dulu kan kecil aku dulu sama Pak Uda, aku belum disunat aku. Duluan aku Islam baru sunat. Ya, terus? Maksudnya sunat itu nggak wajib kali itu kalau sunat itu. Oh, nggak wajib Tapi kali. supaya kapal dia harus disunat. Ya. Nggak wajib sunat. Nggak sunat, yang orang yang Islam ada juga yang nggak sunat. Iya, Islam harus sunat. Udahlah, kamu turun aja lah dulu Marsudung, kamu kacaukan. Kok tuh? Yang benar Islamnya. Enaknya gini teman-teman, enaknya gini. Jadi begini Bang. Oke. Aku jadi batu. Saya sedikit Bang Adit, sedikit. Aku hanya pakai apa yang dikatakan Pak Damian tadi. Biarlah dia berbicara sendiri, kita anggaplah dia stand up comedy. Iya, setuju. Tetapi sebelum itu terjadi, saya kasih kamu pemahaman sedikit ya, Marsudung ya. Itu Al-Quran kamu itu bukanlah diwahyukan atau perkataan Allah kamu. Itu yang tulis Al-Quran kamu itu siapa namanya itu Bang Demian? Si Jahid ya. Si Sabib bin Jahid ya. Jadi Al-Quran kamu itu ditulis, itu dijiplak dari Alkitab. Ya, perjanjian Allah yang sudah ditetapkan. Tadi saya udah kasih datanya dalam Al-Baqarah ayat 83. Di mana buktinya Al-Quran kami tidak diwahyukan atau diturunkan? Mana dijiplak Al-Quran? Di Al-Quran mana ada situ istilah Yesus? Dengar dulu biar kamu pandai. Istilah Yesus itu anaknya Salomo, anaknya Nathan. Mana yang benar? Mana yang benar? Diam kau dulu. Kalau Lukas mengatakan Nathan. Diam kau dulu. Nanti ada kesempatan samamu. Nanti samamu saja semua waktu lah. Karena aku saya tadi sudah bilang sama saya kasih kamu data. Silakan. Adit. Di sini tuh ngomong nggak sembarangan Marsudung, pakai data semua. Kalau kau ketar-ketir lah kau, siap lah kau. Di mana datanya bahwa Al-Quran kami tidak diwahyukan atau diturunkan? Bang Sanggakala, buka Bang Al-An'am ayat 93. Coba digedein dulu Bang Al-An'am. Bang Sanggakala, Al-An'am ayat 93. Ya, ini Al-Quran kamu saya di kepala loh. Sumpah, gua nggak bohong. Bisa gua bacakan tanpa dibuka data. Ya. Quran berapa? Coba dibuka. Nomor berapa? Al-An'am. Al-An'am ayat 93. Nomor Al-An'am. Iya, 93. 93. Quran. Sungguh mengada-ngadakan dustalah kamu yang telah mengatakan telah diwahyukan Allah atau Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah mewahyukan apapun kepadamu. Itu tertulis dalam Al-An'am ayat 93. Merujuk lagi ke Al-Baqarah ayat apa tadi itu? 83 juga ya? 83. Dan ingatlah dalam kurung itu kalau dikatakan Bang, ya kalau dalam kitab dikatakan dalam kurung itu perkataan sepenyesat. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yang sudah ditetapkan Allah di Bani Israel. Tetapi kalian menolak apa yang tertulis. Biar kamu paham. Ditulisnya mana itu? Nggak mengerti aku. Waktunya Nabi Israel gitu. Allah kan sudah menetapkan perjanjian di Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Tentang sholat zakat itu sudah ditetapkan semua di Bani Israel kepada Kristen Israel. Tetapi Anda mengambil. Ya, menitipkan ke dalam Al-Quran Anda. Ketemu nggak Bang Sangkakala? Al-An'am ayat 93. 93 ya? Oh. Searching di Google aja udah tepat. Al-An'am ayat 93. Masalahnya di situ apa? Supaya kamu paham bahwa Al-Quran itu tidaklah perkataan Allah kamu. Seperti Surah Nabi yang dari Israel itu kan untuk Israel. Tetapi Al-Quran kamu berkata, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian. Tuh. Ke atas Bang.
Dan siapakah yang lebih jalim daripada orang yang telah membuat kedukaan terhadap Allah atau berkata telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Tidak garis bawahin Bang ya. Tidak diwahyukan. Kepada siapa? Anda mengatakan Al-Quran Anda telah diwahyukan melalui malaikat Jibril. Bukan begitu kah? Iya. Nah, tetapi kenapa dalam ayat ini? Iya, sebelum menerima wahyu dari malaikatnya dia. Baca itu Yohanes 1 ayat 51. Ilmu enggak ada. Udahlah ini enggak. Memang iya Bang Damian ini jadi bahan komedian aja. Ilmunya masih pendek. Nah, jadi itu ya kau garis bawah ya. Sedangkan Allah itu yang tersembunyi di Alkitab kan itu dia tersembunyi. Itu dia pertaranan Jibril. Enggak mungkin langsung dia. Terhadap Allah atau yang berkata diwahyukan kepada saya, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Ya di sini juga Allah berkata, maka keluarkanlah nyawamu hari ini, dibalas dengan siksaan yang menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Jadi udah Bang, keluarkanlah nyawamu. Kau bilang sama malaikat Jibrilmu, keluarkanlah nyawanya. Ya, sebab dia akan dihina Allahmu. Karena apa Allah mau menghina dia? Karena dia telah mengatakan telah diwahyukan. Janganlah Bang kayak gitu. Jadi perlu kamu pahami. Ya.